Selamat malam semua. Hari ini tanggal 27 Juli 2024 ya, seperti biasa Sabtu, persiapan untuk outlook satu minggu ke depan tentunya dimulai nanti di tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 ya. Cuman sebelum masuk ke outlook satu minggu ke depan, ini saya sedikit ulas dulu untuk indeks dolar ya. Untuk satu minggu ini itu indeks dolar lebih memilih sideways dan harga ini turunnya itu tidak mampu bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly yang sebelumnya. Cuman kenaikannya itu pun terbatas, masih ada di history high yang sebelumnya. Penutupan ini harga ini berada di tengah-tengah. Jadi untuk indeks dolar satu minggu ini itu kelihatan banget seterusnya. Cuman untuk minggu depan ini nanti kita hubungkan dengan data-data yang akan rilis ya, akankah menguat atau justru melemah kembali. Nanti kita akan juga cek dari segi level SRP-nya untuk teknikalnya, kemudian dari fundamental, karena untuk minggu depan ini ada rilis suku bunga dari Fed ya, dan event pertama di awal minggu ini juga ada NFP di hari Jumatnya. Kemudian untuk gold ya, gold ini juga saya ulas sedikit. Kemarin sebenarnya ada tiga planning sebenarnya. Yang pertama adalah buy. Kalau misalkan harga bergerak di atas level area 2407 ini, planning kemarin adalah buy, tetapi dari segi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh di kisaran level area 2421 ini sebagai target maksimal kalau misalkan buy. Tetapi planning utama itu yang sebenarnya adalah sell. Sell kemarin itu ketika harga menyentuh level area zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya 2438. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut dan ke reject, potensi sell itu tentunya akan ada lagi. Tetapi untuk yang swing-nya itu sudah TP semua ya, yang ada entry di atas 2421 itu sudah TP semua, dan TP maksimal itu kemarin yang ada di sini ya, yang saya informasikan itu 2360 sebagai TP2 maksimal. Untuk TP1 sebenarnya ada di 2388, di kisaran antara 2383 sampai dengan 2388 ini sebagai TP1. TP2 itu antara 2360 sampai dengan 2363, dan harga ini sudah mencapai level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi SRP-nya daily yang saya tarik di hari Senin, untuk harga terendah itu pas banget di level area support 42353 ya, kurang lebih di sini harga ke reject. Penutupan market itu masih tertahan di level area 2388. Jadi kesimpulannya untuk ulasan ini, baik buy ataupun sell, keduanya ya, yang sell ada di sini juga semuanya sudah TP, dan ini harusnya profitnya juga lumayan ya, di atas 700 pip kalau misalkan di total ya. Untuk outlook satu minggu ke depan ini saya hapus dulu. Saya tarik dulu untuk SRP yang level barunya. Oke, untuk level area untuk SRP satu minggu ke depan ya, untuk tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 Agustus ini sudah saya tarik. Tetapi sebelum masuk ke teknikalnya, kita bahas dulu dari segi fundamental untuk satu minggu ke depan ya. Hari Senin itu sepi, kemudian hari Selasa itu ada PDB dari Jerman, kemudian indeks harga konsumennya juga akan dirilis. Malamnya itu ada kepercayaan konsumen dari Amerika yang sebelumnya 100,4 itu diperkirakan ada sedikit penurunan menjadi 99,9, cuman aktualnya berapa itu nanti kita akan cek. Kemudian fokus untuk hari Selasa itu ada dua di jam 9 malam ya, ada JLOT juga. Kalau misalkan kedua data tersebut ternyata rilisnya adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini positif untuk indeks dolar tentunya. Akan ada kenaikan, tetapi kita lihatin dari hari Rabunya juga ada data yang mesti kita antisipasi, perubahan tenaga kerja non pertanian dari segi ADP-nya 150. Cuman nanti perkiraannya sih masih belum keluar. Ini juga penting juga yang akan kita lihatin nanti di jam 19 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Kemudian di hari Kamis, hati-hati jam 1 dini hari ya, Kamis dini hari ini hati-hati ada pernyataan daripada FOMC dan rilis suku bunganya. Cuman yang menjadi fokus bukan besaran suku bunganya ini nanti yang akan rilis, diperkirakan sih tetap tidak ada penurunan, tetap 5,50 ya, yang mungkin aktual yang akan rilis nanti. Cuman kalau misalkan surprise, kita juga masih belum tahu. Kalau misalkan data yang keluar ini nanti menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5,25, tentunya indeks dolar ini akan melemah secara signifikan. Tetapi fokusnya adalah bukan besaran data yang akan rilis nanti di Kamisnya ya, tetapi isi daripada pernyataan FOMC dan press conference-nya itu nanti isinya apa, itu yang akan menjadi fokus. Akankah indeks dolar ini lanjut menguat atau justru melemah? Jadi kuncinya sekali lagi bukan dari besaran suku bunga yang akan rilis nanti, tetapi dari
isi pernyataan daripada FOMC itu yang akan menjadi kuncinya. Kemudian untuk malamnya itu ada Inggris juga akan rilis suku bunga menurunkan sebesar 25 basis point. Ini nanti dampaknya ke pair yang berhubungan dengan GBP tentunya. Kalau misalkan aktualnya sesuai, yang sebelumnya 5,25 dan misalkan nanti rilisnya itu adalah 5,00, ada potensi untuk GBP mungkin akan sedikit melemah. Kemudian 24.5 malam, indeks manajer pembelian manufaktur dan ISM ini juga akan rilis 51,6, diperkirakan juga menurun menjadi 49,5, dan yang manufaktur ISM ini adalah ada sedikit kenaikan, perkiraannya 48,5 menjadi 48,8. Tetapi kalau misalkan data yang keluar ternyata di atas daripada data yang sebelumnya, ini secara positif indeks dolar akan menguat. Kalau misalkan negatif, ini indeks dolar akan kedorong ke bawah. Jadi nanti hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti di Kamis malamnya ya, di antara 24.5 dan jam 9 malam waktu Indonesia Barat, yang satu tetap negatif tetapi yang satu positif, ini akan spike atas bawah. Jadi hati-hati di Kamis malam. Yang terakhir adalah hari Jumatnya, rata-rata pendapatan per jam, NFP, dan tingkat pengangguran. Jadi untuk rata-rata pendapatan per jam itu tidak ada perubahan, diperkirakan masih tetap. Tetapi kalau misalkan ternyata data yang keluar adalah 0,4%, ini indeks dolar bisa menguat kembali, tetapi kuncinya bukan hanya satu aja, tetapi yang akan rilis adalah 3 data. Jadi kita mesti liatin ketiga-tiga daripada data tersebut di hari Jumat ya. Yang utama adalah NFP. Cuman kalau kita liatin dari NFP, hati-hati. Ini saya bahas dulu untuk data yang sebelumnya ya. NFP itu kan kemarin surprise. Yang sebenarnya data yang di bulan Mei kemarin kan rilisnya 272, tetapi yang digunakan untuk Juni ini direvisi secara signifikan dari 272 menuju 218. Jadi revisinya ini angkanya besar banget. Kemudian aktual yang rilis adalah 206. Kemudian 206 ini yang akan digunakan sebagai acuan nanti di bulan Agustus ya, tanggal 2 Agustus. Akankah direvisi kembali atau tidak? Kalau misalkan direvisi kembali di bawah 200, sementara perkiraannya adalah 185K, tetapi kalau misalkan terjadi revisi di bawah 200K dan perkira aktual yang terjadi, kalau misalkan di atas 200K, ini cukup untuk mendorong indeks dolar menguat secara signifikan. Jadi untuk hari Jumat nanti ya, hati-hati, jangan liatin hijau atau merahnya, tetapi liatin data nanti yang keluar, ada revisi atau tidak, dan revisinya itu seberapa besar, dan aktual yang rilis itu seberapa besar, itu yang menjadi acuan. Jadi kalau menurut saya bukan dari perkiraan ini yang menjadi kuncinya ya. Jadi hati-hati untuk hari Jumat tanggal 2 untuk NFP minggu depan ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini adalah 4,1%, diperkirakan tetap. Cuman saya ada gambaran perkiraan untuk tingkat pengangguran itu kemungkinan ya rilisnya antara 4,0 sampai dengan 3,9. Kalau misalkan itu terjadi, ini positif untuk indeks dolar mungkin menguat secara signifikan. Jadi hati-hati hari Jumat. Kemudian kita masuk ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar kita bahasin dulu. Untuk indeks dolarnya SRP-nya sudah saya tarik. Pergerakan untuk 1 minggu ke depan ini, hari Senin itu diawali dari segi pivot ya untuk open marketnya atau zona yang saya blok di sini, blok abu-abu ya. Kemudian batasan overnya kalau misalkan terjadi penguatan 104.95 sampai dengan 105.07 ini sebagai resisten 3 dan 4-nya atau sebagai batasan zona over untuk 1 minggu ke depan ini atau zona yang saya blok biru. Kemudian resisten 2-nya berada di 104.71, resisten pertama itu berada di 104.47, supportnya, support pertama sampai dengan history low itu berada di 104.15 sampai dengan 104.08. Support kedua 103.92, kemudian batasan kalau misalkan indeks dolar ini lanjut melemah kembali sebagai support 3 dan support 4 sebagai batas pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan adalah 103.68 sampai dengan 103.56. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, dikarenakan masih ada potensial sideways berlanjut, mungkin indeks dolar ini tidak akan ada tren lebih lanjut baik pelemahan ataupun penguatan. Kuncinya adalah kalau misalkan kedorong ke atas, dia harus mampu break di atasnya 104.47. Kalau misalkan break ke bawah, dia harus jebol di level area 104.15 ya. Jadi ada potensi indeks dolar menguat, syaratnya adalah harga ini harus mampu bergerak di atas 104.47, baru ada potensi mungkin akan melanjutkan perjalanan ke resisten 2-nya yang berada di 104.71 batas maksimal, didorong apalagi kalau misalkan data daripada
NFP-nya positif dan pernyataan Fed yang hawkish, mungkin 105 ini akan dilewati dengan mudah. Tetapi kalau misalkan nanti dari FOMC-nya dovish dan hasil daripada NFP-nya itu juga negatif juga, ada potensi setelah jebol di 104.15 ini mungkin akan ada sedikit koreksi sebelum drop secara signifikan menuju 103.56 ya. Cuman untuk indeks dolar ini menurut saya untuk 1 minggu ke depan ya, mungkin kalau misalkan dia kedorong di bawah 103.500 kemungkinan masih belum. Jadi saya masih ada gambaran untuk indeks dolar ini mungkin akan sedikit menguat, tetapi hati-hati potensial terjadinya koreksi. Untuk batasan pantaunya ya, koreksi untuk sementara ini fokusnya adalah di 104.15 terlebih dahulu sampai dengan histori low minggu ini yang berada di 104.08 ya. Selama level zona yang di blok biru ini tidak dijebol ke bawah, hati-hati. Yang pertama adalah potensi sideways berlanjut. Kemudian kalau misalkan salah satu break, entah itu kalau misalkan break atas ya, ini ada potensi koreksi ke bawah dulu. Kemungkinan zona pantaunya di pivot. Setelah breaknya 104.47 nanti, ketika terjadinya koreksi, pivot tidak dijebol ke bawah ya 104.25, ada potensi ini mungkin akan lanjut up kembali. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini masih ada potensi menguat, tetapi hati-hati. Yang pertama adalah sideways, yang kedua setelah kalau misalkan break di 104.47, hati-hati potensial terjadinya koreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Cuman kalau ke bawahnya mungkin saya akan update di video lanjutan nanti ya, entah di hari Senin atau Selasa. Kuncinya adalah antara 104.08 sampai dengan 104.15 ini pantau dulu kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah. Selanjutnya adalah untuk gold. Untuk level area SRP 1 minggu ke depan ini juga sudah saya tarik. Kita masuk dulu dari segi time frame H4-nya. Batasan pantau zona overnya sebagai resisten 3 dan 4 untuk 1 minggu ke depan ini. Batas atas adalah 2497 sampai dengan 2517 sebagai R3 dan R4-nya. Kalau misalkan mampu mencapai level baru ya, atau level di atas level area tersebut, berarti ini ada potensi membuat ATH baru lagi. Tetapi kita lihatin dulu sebagai resisten 2-nya itu berada di 2458, kemudian resisten pertama itu berada di 2418. Antara resisten pertama ini juga ada dua level area menumpuk, yaitu punyanya monthly dan punyanya weekly. Ini ada dua level area yang menumpuk. Kayaknya sih ini nggak jauh beda dengan SRP yang minggu lalu ya, masih tetap ada muncul harga ini. Jadi hati-hati di level area antara 2418 sampai dengan 2421 kalau misalkan tidak mampu terlewati. Yang saya khawatirkan ini nanti sedikit ke atas sebelum harga ini drop ke bawah. Jadi hati-hati untuk minggu depan ini. Untuk level area support pertama itu jatuhnya di 2366, support 2 2326, support 3-nya berada di level area 2287, kemudian support 4 itu jatuhnya di 2267 ya. Kemungkinan sih saya masih belum mengantisipasi ke level area tersebut untuk gold, kecuali NFP positif, pernyataan daripada Fed nanti atau Powell nanti itu positif, ini mungkin akan lewat. Jadi kalau misalkan keduanya nanti positif di hari Kamis dan Jumat, hati-hati 2267 ini mungkin lewat, akan dijebol dengan mudah ya. Jadi hati-hati. Kelihatannya sih ini kalau kita lihatin dari segi time frame 4 kecil, tapi ini volatility-nya itu gede banget. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawah pivot, tetapi masih berada di zona atau sebagai level area zona tengah ya, dengan batas konfirmasi bawah itu berada di kisaran level area 2382, batas atas adalah 2402. Gold tidak akan kedorong ke atas kalau misalkan tidak ada konfirmasi dari segi penutupan atau konfirmasi body candle ya, minimal H4, atau idealnya sebenarnya di daily-nya kalau misalkan ada penutupan di atas 2402 baru ada potensi ke atas. Tetapi kalau misalkan harga masih belum mampu tutup di atas 2402, masih ada potensi. Yang pertama adalah sideways, yang kedua adalah balik ke bawah kembali. Jadi kalau menurut saya, dikarenakan harga ini minggu depan ini kan diawali di zona yang saya blok abu-abu, jadi hati-hati kalau misalkan bergerak ke atas, ada potensi sebelum rilisnya daripada suku bunga dan NFP masih ada peluang menuju 2421 sampai dengan 2418. Tetapi syaratnya adalah harga harus berada di atas 2402 sebagai konfirmasinya body candle
penutupan ya, dari segi time frame H4 minimal atau idealnya adalah daily harus mampu tutup terlebih dahulu di atas 2402, baru nanti kita liatin kalau misalkan terkoreksi, batas koreksinya itu tidak boleh melebihi di bawah 2382, baru ini ada potensi ngambil di level area 2421 sampai dengan 2418. Tetapi kalau misalkan untuk minggu depan ini, meskipun harga kedorong ke atas, sebagai kuncinya ada di 2402, kalau misalkan tidak dijebol dan harga ini balik ke bawah dan ada konfirmasi bergerak di bawah 2482, atau konfirmasinya itu adalah kalau misalkan penutupan dari segi body candlenya H4 minimal, ideal adalah daily, mampu tutup di bawah level area tersebut, hati-hati potensial terjadinya koreksi. Kalau misalkan koreksinya ini tidak mampu melewati di antara 2392, batas maksimal adalah di bawah 2400, ada potensi ini mungkin akan ngambil bawah terlebih dahulu. Kuncinya adalah di 2371 sampai dengan 2366 terlebih dahulu, dikarenakan di level area tersebut juga ada zona demand ya, atau zona yang saya blok orange. Kalau misalkan tidak dijebol, ada potensi ini gold mungkin akan bermain-main di dua level antara 2392 sampai dengan 2366 ya, kurang lebih di sini dulu. Jadi untuk satu minggu ke depan ini, kalau menurut saya, kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Akan saya pantau dua zona. Yang pertama adalah sebagai konfirmasinya atas 2402, bawah adalah 2382. Kemungkinan untuk planning saya masih belum ada, tetapi mungkin untuk planning jangka panjang ya, untuk satu minggu ke depan ini mungkin saya akan siapin aja. Saya lebih memilih netral dulu. Kalau misalkan harga ini tetap bermain-main di antara 2382 sampai dengan 2402, karena ini planning untuk satu minggu ke depan, bukan untuk day trade ataupun scalping ya, tetapi untuk swingnya. Kalau misalkan harga ini nanti kedorong ke bawah dan ada konfirmasi bergerak di bawah 2382, kemungkinan ini potensinya ya, planning adalah sell, tetapi kita lihatin dulu koreksinya. Kalau misalkan setelah terjadi konfirmasi penutupan dari segi body candle-nya nanti minimal adalah H4, mampu tutup di bawah 2382, mungkin saya akan manfaatkan koreksinya untuk ancang-ancang cari set upsell. Tetapi untuk koreksinya ini saya harus ngeliatin dulu ya, sejauh mana untuk koreksinya, berada di atas 2392 atau lebih dari 2402. Tetapi kalau misalkan lebih dari 2402, ini bukan dikategorikan sebagai koreksi kembali. Tetapi kalau misalkan tetap berada di bawah 2402, ini masih ada ataupun masih bisa dikatakan koreksinya dari segi time frame 4 tentunya. Nanti setelah jebol koreksi, tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid atau konfirmasi pembalikan arah yang ideal ya, entah itu nanti bearish engulfing, doji hammer, atau konfirmasi pembalikan arah yang lainnya. Kalau misalkan itu terjadi, dikarenakan ini adalah planning swing, idealnya untuk stop loss harus berada di atas 2421. Risikonya hati-hati ya, ini kurang lebih sekitar antara 360 sampai dengan 370 pip. Kemudian targetnya sebagai TP1 adalah 2326, ruang gerak sekitar kurang lebih 660 pip, tetapi hati-hati, kemungkinan untuk TP maksimal berada di level area 2300. Kemungkinan ini nanti nggak akan langsung karena ada tahanan di level area 2366. Jadi hati-hati di level area 2366. Harga ini akan terkonfirmasi lanjut ke bawah kalau misalkan 2366 ini dijebol. Kemudian dari segi time frame kecil nanti kita lihatin koreksinya ini sejauh mana. Tetapi kalau misalkan 2366 tidak dijebol, hati-hati, masih ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas kembali ya. Nanti untuk update lanjutan ini nanti tetap saya akan bahas di video video lanjutannya, entah hari Senin atau Selasa mungkin akan saya update juga ya. Dari segi time frame kecilnya nanti kita juga akan lihatin akankah planning ini sesuai atau ada perubahan planning. Kemudian untuk buy-nya, saya lebih prepare kalau misalkan ngeliatin harga ada konfirmasi di 2402 dulu, baru koreksi ke bawah, ini mungkin saya akan manfaatkan cari ancang-ancang setup buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Target maksimal adalah 2418 sampai dengan 2421 sebelum FOMC rilis. Saran saya adalah beresin posisi. Yang saya khawatirkan ini nanti spike atas bawah nggak jelas, itu yang saya khawatirkan untuk hari Kamis dan hari Jumatnya. Jadi untuk planning buy saya lebih prefer ngeliatin dari segi pergerakan H1-nya.
Tetapi untuk konfirmasinya masih tetap. Untuk konfirmasi itu saya tetap menggunakan minimal H4. Idealnya adalah daily. Tetapi kalau pola yang terbentuk itu saya lebih prepare itu ngeliatin dari segi time frame H1 ini mungkin akan kelihatan jelas ya. Kalau misalkan nanti dari segi time frame H4-nya ini harga mampu bergerak di atas 2402 atau dari segi body candle-nya dari segi time frame 4 mampu tutup di atas 2402 baru nanti kita cari koreksinya. Selama koreksinya itu nanti harga tidak mampu bergerak balik di bawah 2382, kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah kembali dan harga mampu bergerak balik di atas pivotnya, mungkin planning buy akan ada lagi. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. Kemungkinan ya setelah break koreksi 2382 aman, tidak dijebol ke bawah, kemudian cari konfirmasi pembalikan arah, planning buy akan ada lagi, tetapi dari segi jarak stop loss, 150 pip dengan targetnya antara 260, maksimal adalah 300 pip ini mungkin oke. Jadi saya masih belum ada ancang-ancang planning swing buy sampai dengan 2458, saya masih belum ada, dikarenakan ada event penting juga akan saya pantau ya untuk pergerakan gold 1 minggu ke depan ini akankah melemah atau menguat kembali. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ya, kesimpulannya adalah baik kalau misalkan ada konfirmasi tutup di atas 2402 baru cari koreksinya. Selama batas koreksinya tidak mampu bergerak balik di bawah 2382, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah bergerak di atas 2392, skenario buy ini mungkin akan aktif. Kemudian untuk planning yang kedua adalah sell. Kita lihatin dulu. Kalau misalkan harga nanti hari Senin bergerak ke atas dan level area 2402 ini aman, tentunya nanti kita lihatin dulu ketika harga ke bawah 2382 ini dijebol atau tidak. Dari segi time frame H4 nya minimal ya, body candle-nya mampu tutup di bawah level area tersebut atau tidak. Idealnya adalah sebenarnya di daily. Kalau misalkan terkonfirmasi body candle ada tutup di bawah 2382, baru nanti cari koreksinya. Selama batas koreksinya tidak bergerak balik di atas 2400 atau maksimal adalah 2402, nanti tinggal tunggu harga bergerak balik di bawah 2392, mungkin skenario sell ini akan aktif. Kalau misalkan diukur ya tadi 350 sampai dengan 360 itu sebagai stop loss, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 2326, itu ruang gerak sekitar 650 pip. TP maksimal adalah kurang lebih sekitar 850-an pip ya. Jadi kalau kita lihatin juga di sini ada zona demand juga pas di level area 2337, 2326, ini juga ada zona di level area tersebut. Kemudian terakhir adalah skenario alternatif kalau misalkan 2402 ini dijebol, sementara kita ambil planning buy. Kalau misalkan kena target atau TP-nya yang berada di 2421. Di sini 2432 ini kan sebagai history high minggu ini, atau misalkan saya blok ya. Perhatikan zona yang di blok biru. Kalau misalkan untuk minggu depan ini harga mampu kedorong ke atas, tetapi blok biru ini aman, tidak dijebol, nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah aja. Kemungkinan skenario sell itu akan ada lagi ketika harga bergerak di bawah 2418. Jadi ini skenario alternatif aja untuk sell. Kalau misalkan ada konfirmasi 2402-nya ini dijebol, secara otomatis koreksi planning buy akan aktif. Tetapi setelah TP-nya di sini di 2418 baru nanti kita lihatin planningnya ini mampu bergerak di atas 2432 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, ini mungkin planning setup yang ideal untuk swingnya. Dari segi stop loss kurang lebih ya harus berada di sini sedikit di atasnya 2440 pembulatan, ini sebagai stop lossnya ruang gerak sekitar 250 pip. Untuk entry sell-nya itu bisa cari di bawah 2420 ya, atau 2418 juga nggak masalah, intinya di bawah level area ini. Kemudian dari segi targetnya TP1 itu berada di support pertama weekly 2366, ruang gerak sekitar 520 pip. Untuk TP maksimal itu bisa pakai level area punyanya monthly atau pivot monthly ya, dikarenakan untuk monthly ini harga ini masih belum kesentuh setelah harga dari atas. Level area pivot 2337 punyanya monthly ini juga belum diambil sama sekali. Jadi masih ada potensi untuk 1 minggu ke depan ini gold ada potensi ke bawah, itu juga ada, tetapi kita lihatin dulu progres atau pola yang terbentuk itu seperti apa. Jadi untuk swingnya saya lebih prefer kalau misalkan kedorong ke atas ya mending ke atas sekalian, nanti kita lihatin proyeksinya. Selama zona yang di blok biru ini tidak dijebol, ini sebenarnya ideal untuk cari setup swing untuk sellnya.
dengan target maksimal kurang lebih ya 800-an, batas maksimal mungkin 925 pip ini mungkin dapat, tetapi hati-hati. Apalagi kalau misalkan didorong dari segi FOMC dan NFP semuanya positif, ini akan mudah dicapai. Oke, ini sebagai outlook 1 minggu ke depan dari segi indeks dolar dan gold, hati-hati ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Hati-hati, ini mungkin untuk day trade, kalau misalkan ada nanti akan saya update di hari Senin atau Selasanya. Jadi ingat, planning ini adalah planning untuk 1 minggu ke depan, bukan untuk day trade ataupun scalping ya. Jadi hati-hati, mohon bisa membedakan ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.